nih, jadi disusun ini tanpa menggunakan material semen atau pasir ya, langsung ditempel-tempel aja. Makanya disebut sebagai bata Lego nih. Dan ini tribunnya nih, tribun yang cukup besar sekali ya. Dan ini kalau kita lihat dari belakang nih, penampilannya seperti ini ya, untuk tribun Gasibu atau Gedung Sate yang dipersiapkan untuk acara 17 Agustus nanti. Dan perbedaannya ya untuk Hotel Pullman ini di siang hari dan di malam hari itu seperti apa ya, akan terlihat lebih mewah kalau ya. Jadi untuk yang masuk ke jalan Lingkar Gasibu maupun jalan Setot Alibasa cukup ramai juga nih di sore hari ini. Ya, jadi untuk trotoarnya ini akan nyambung sampai ke jalan jalan Majapahit nantinya ya. Ini kita ketemu nih dengan ibu yang mengerti tentang paving block ini ya. Dengan ibu siapa Bu tadi Bu? Saya Nina Pak. Oke kawan, kita lihat lagi nih pemasangan pavingnya ya. Ini pavingnya sudah terpasang. Dan menurut informasi yang kita dapat nih, paving ini ya, mulai dari tangga masuk jalan Lingkar Gasibu ini, itu mulai dari situ, nah sampai nanti ke jalan belokan Majapahit ya, itu kurang lebih ini sekitar 300 meter ya paving ini ya. Jadi trotoar yang ada di Lingkar Gasibu ini kurang lebih 300 meter ya panjangnya nih. Ini udah bisa diinjak nih kawan nih. Wah keren, ini mah mantep, mewah banget ya. Wih keren, mewah banget ya. Ini kelihatannya nih lapang nih. Wih memang asli ini lapangnya. Nah Pak Boleh, ini modelnya model apa Pak Boleh nih? Modelnya model mega mendung atasnya, ya. Dan bawahnya kujang. Ya. Kalau atasnya tuh mahkota Prabu Siliwangi. Oh iya. Jadi yang atas itu mahkota Prabu Siliwangi, kemudian di bawah mahkota itu ada mega bendung ya, kiri kanan ya. Kemudian di bawahnya ada kujang juga kiri kanan ya, Pak Boleh ya. Jadi ini motif dari PJU yang ada di jalan di kawasan Gasibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Edi Explore. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan selalu diberikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan, saat ini kita sedang berada di Jalan Diponegoro nih ya, di depan di samping Gedung Sate ini ya, Gedung Sate dan Gasibu. Kita akan liput perkembangan apa sekarang yang sudah dikerjakan di Gedung Sate ini dalam rangka menyambut persiapan HUT RI yang ke-81 ya. Jadi kemarin kita sudah liput nih, ada pemasangan tenda ya, tenda bambu, tenda jumbo, tenda yang sangat besar di lahan plaza terbuka Gedung Sate Gasibu ya. Jadi itu persiapan yang sudah dikontrol ya sama KDM kemarin. Jadi real untuk tanggal 17 Agustus nanti bisa dilakukan upacara pengibaran bendera di Gasibu atau di Gedung Sate ini. Oke kawan, kita explore bersama ya perkembangannya seperti apa ya. Ini kita akan lihat nih perkembangan terbaru dari Gedung Sate dan Gasibu ini ya di sore hari ini. Kita akan liput perkembangannya apa aja nih yang sudah dikerjakan untuk menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti ya.
Dan ini di sebelah kita ada ini bata interlocking atau bata Lego nih yang bisa disusun, bisa dipasang tanpa menggunakan perekat ya, tanpa menggunakan semen. Ini langsung aja disusun sedemikian rupa hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Nah, ini bata interlocking ini ya, atau bata Lego ini, sebelum dipasang ini harus melalui uji pengukuran nih ya, pengukuran untuk ketebalannya. Jadi harus seperti ini nih kawan nih ya, pengukurannya akan dilakukan seperti ini untuk mengukur ketebalan dari bata interlocking ini. Nah, ya, jadi ini ukuran standarnya normalnya sebenarnya 5 cm, tapi ada juga yang kurang dari 5 dan ada juga yang lebih dari 5 cm ini ya. Jadi ini akan disortir berdasarkan ukuran yang, nah itu ya, ukuran yang didapat ya. Misalkan ini 5 cm masuk ke grup 5 cm. Kalau ini bata ini kurang dari 5 cm masuk ke grup yang kurang 5 cm. Dan begitupun untuk yang lebih dari 5 cm akan disimpan di grup yang lebih dari 5 cm ya. Agar nanti pemasangan di aplikasinya ya, di gapuran nanti ini presisi kawan nih. Jadi tidak terjadi gelombang ataupun tidak rata ya nanti tampilan dari penyusunan batanya ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita sedang berada di jalan baru Lingkar Gasibu nih ya. Jadi di sini kita sudah terlihat ya pembangunan daripada gapura yang ukurannya cukup besar nih gapuranya nih. Dan juga sedang ada pengerjaan dari tenda yang terbuat dari bambu itu ya. Jadi tenda yang terbuat dari bambu ini juga sedang dikerjakan. Dan mudah-mudahan ya semua pekerjaan ini selesai seperti yang diharapkan sebelum tanggal 17 Agustus nanti sudah clear ya untuk pekerjaannya. Oke, kita akan masuk dulu ke Lapang Gasibu nih. Kita akan masuk dulu ke sini kawan nih. Kita akan lihat dulu di sini. Naik nih. Nah ya, ada tampak nih tendanya yang terbuat dari bambu itu. Dan di sana juga tampak lagi lenggang nih untuk yang berolahraga. Saat ini masih sepi ya. Biasanya sore hari itu sudah mulai kawan nih. Dan inilah gedung sate yang sedang dalam proses pengerjaan ya untuk lantainya nih, untuk plaza terbuka gedung sate Gasibu nih kawan nih. Nah ini plaza terbuka dari gedung sate Gasibu ini ya. Nah ini untuk tenda nanti, untuk acara nanti di 17 Agustus nanti ini ya. Jadi untuk tribun nih, untuk tribun di sini. Dan ini sedang dalam pembuatan gapura nih. Yang ini ya, jadi gapura itu di beton, dicor ya. Sampai setinggi ini 8 meter nih, kurang lebihnya ya. Kemudian dilakukan pemasangan bata interlock atau bata Lego nih. Jadi disusun ini tanpa menggunakan material semen atau pasir ya, langsung ditempel-tempel aja. Makanya disebut sebagai bata Lego nih. Dan ini tribunnya nih, tribun yang cukup besar sekali ya. Cukup besar sekali dan cukup lebar. Ini ke belakangnya kita kalau ukur nih, kurang lebih ke belakangnya sekitar 12 meter ya.
Dan untuk lebarnya kita belum bisa pastikan di sini ya. Untuk lebarnya mungkin sekitar 20 sampai 30 meter nih untuk lebarnya. Dan ini kalau kita lihat dari belakang nih, penampilannya seperti ini ya untuk Tribun Gasibu atau Gedung Sate yang dipersiapkan untuk acara 17 Agustus nanti. Dan ini sebagai etalase ya, ini masuk ke plaza terbuka Gedung Sate Gasibu yang ini nih. Ini masih cukup luas juga. Nah kawan, ini ya penampakan Hotel Pullman di siang hari ini. Seperti ini nih penampakannya ya. Yang di video kemarin kita ada Hotel Pullman dan Hotel Ibis di malam hari ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat perbedaannya ya untuk Hotel Pullman ini di siang hari dan di malam hari itu seperti apa ya. Akan terlihat lebih mewah kalau dilihat di malam hari kawan. Dan seperti inilah kondisi jalan di Jalan Lingkar Gasibu ini ya. Di sore hari ini lumayan padat juga ya. Jadi untuk yang masuk ke jalan Lingkar Gasibu maupun Jalan Setot Alibasa cukup ramai juga nih di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita akan memantau di sini nih. Ini untuk trotoar. Nah ini ya. Ini untuk trotoar. Di sini sudah disiapkan ini lahannya. Dan ini ini pembuangan ya. Ini pembuangan air di sini nih kawan nih. Ini dalam banget ini, hati-hati nih ya kalau lewat sini ya. Dalam banget ini, bisa nyampe 6 meteran nih. Nah seperti ini ya. Ini yang udah ditabur pasir ini untuk trotoar nih kawan nih. Dan yang sebelahnya ini direncana akan dipergunakan untuk taman sepanjang Jalan Lingkar Gasibu ini. Ya, jadi untuk trotoarnya ini akan nyambung sampai ke jalan Jalan Majapahit nantinya ya. Ini akan nyambung terus ya. Oke kawannya, coba kita ikutin nih ya untuk jalur trotoarnya ini ya. Sampai ke belokan Jalan Majapahit ini ya. Oke kawan, kita explore bersama nih. Nah ini sudah ditabur dan ini sudah diratakan ini ya. Ini mungkin sebentar lagi akan dilakukan pemasangan nih. Cuma mungkin sekarang lagi istirahat dulu nih yang tugas lagi pemasangan papingnya ini ya. Nah ini ya, ini sudah ditabur, ini siap diaplikasikan untuk paving blocknya ya, atau apa ya, ini batu andesit kayaknya nih yang dipakainya nih. Nah ini sebagian sudah diaplikasikan nih batu pavingnya ini ya, sudah diaplikasikan. Ini tinggal separuh lagi. Dan ini di sini sedang dilakukan pengepresan nih biar ketebalannya sama ya. Tuh. Keren ya. Jadi itu tuh naon dirapatkan supaya renggang teuing. Konten YouTube. Oh gitunya, dipres gak dipadatkan deui. Oke kawan nih, kita ketemu dengan ini ya,
sebagai kontraktornya di sini, pemborongnya atau sebagai apa? Penanggung jawab aja ya. Oke, kita ketemu nih dengan ibu yang mengerti tentang paving block ini ya. Dengan ibu siapa Bu tadi Bu? Saya Nina, Pak. Teh Nina nih. Ya. Teh Nina lebih mengenal mengenai paving block ini nih ya. Dan untuk aplikasinya seperti apa Bu Teh Nina untuk ini? Jadi paving block ini salah satu paving yang dia biasanya kalau paving block itu ada pinggulannya, ini tanpa pinggul Pak. Ya, iya. Bentuknya menyerupai batu. Betul. Kalau dipasang itu Bapak mirip sama cobblestone. Kalau untuk mutunya sendiri dia di K450. Di berapa presnya? K450. K450. Ya. Ini udah yang tertinggi ya untuk presnya ya. Iya. Terus teknologi kita mesinnya pakai teknologi Jerman Pak. Jadi semua mesin kita itu udah otomatis Pak pakai ini. Jadi nggak seperti pabrik-pabrik paving block yang ada yang manual ya? Iya, yang masih home industry kita bedakan. Kalau semua teknologi Jerman. Jadi kekuatannya ini udah berani diuji ya untuk teruji, kekuatannya Pak. ya. Sudah supply hampir di seluruh Indonesia sih Pak. Ada di alhamdulillah IKN ya. kita supply, Papua supply. Oh, keren banget. Masih di Bener. Jawa Barat juga. Karena kita perusahaan dari Jawa Barat, jadi kita harus mengembangkan. Betul ya, ikut partisipasi di sini ya. Apalagi ini keren banget tuh dipakai di gas itu. Wih. Alhamdulillah Pak dipercaya sama KDM ya. Gubernurmu. Iya, amin mudah-mudahan seterusnya ya dipakai ya untuk jasa dari Teh Nina ini ya. Iya Bapak. Keren banget ini saya lihat juga ini pemasangannya juga apik ya. Iya. Ini kayaknya memang udah sudah kontraktornya Pak. Iya. Sudah terlatih ini pemasangannya juga tuh udah hafal betul harus seperti apa gitu ya. Jadi kan sebagian kita lihat ya kalau kita lihat di jalan-jalan pemasangannya cukup di Iya, asal tabur aja ya. Kalau ini harus dipres bener nih, dipadatkan lagi gitu ya, udah tersusun dipadatkan lagi dipukul-pukul. Keren bener Teh Nina ini. Terima kasih Pak. Dan ini buatan di Bandung nih daerah mana ini Teh Nina? Ini di pabrik kita tuh ada di Cijerah sama di Purwakarta Pak. Oh. Ada tiga sebenarnya, satu lagi di Pasuruan Jawa Timur. Selain produk ini Teh Nina apa lagi nih? Banyak Pak, ada paving yang ukurannya besar, yang 40 kali 40 yang sekarang banyak dipakai di trotoar Bandung juga. Oh, gitu. Kastin buatan Teh Nina? Kastin ada juga. Ada juga. Kastin difabel juga. Oh, itu yang dipakai di trotoar di Ahmad Yani sekarang tuh. Iya, itu kastin kita Pak. Oh itu? Iya, itu beratnya itu berapa? 60 kilo ya? 99 beratnya. Terus Sudirman lagi on Ahmad progress. Yani, Muhammad Toha. Ke Ahmad Yani kan Cicadas ya. Sekarang on progress sudah mau beres di situ. Iya, bagus ya Pak ya? Bagus banget, keren banget tuh dari dapat info lagi ya. Jadi khusus di paving block dan genteng press ya. Iya, benar. Keren Teh Nina, mudah-mudahan lancar usahanya ya, makin maju lagi, makin berkembang lagi dan makin banyak yang menggunakan jasanya ya. Siap. Oke, sami Teh Nina. Oke, terima kasih ya. Iya, mari Teh. Bapak. Ayo, assalamualaikum Teh. Oke kawan, kita lihat lagi nih pemasangan pavingnya ya. Ini pavingnya sudah terpasang. Dan menurut informasi yang kita dapat nih, paving ini ya, mulai dari tangga masuk Jalan Lingkar Gasibu ini, itu mulai dari situ, nah sampai nanti ke jalan belokan Majapahit ya, itu kurang lebih ini sekitar 300 meter ya paving ini ya. Jadi trotoar yang ada di Lingkar Gasibu ini kurang lebih 300 meter ya panjangnya nih. Dan ini guiding blocknya atau guiding tracknya ya, yang untuk penyandang disabilitas sudah disiapkan, yang nanti akan dipasang di sini nih, di tengah ini ya. Nah seperti ini, nanti ini sudah dipersiapkan nih celahnya untuk guiding blocknya. Jadi ini sudah hampir selesai ya ini ya untuk pemasangan paving block di Jalan Lingkar Gasibu ini. Dan ini pemasangannya baru sampai sini ya. Tapi ternyata di ujung sana kita belum lihat nih apakah sudah terpasang untuk paving blocknya ini atau belum ya. Oke kawan, kita explore sama-sama ya. Ini sampai sini aja belum nih ya.
Ini nih pengerjaannya. Oh, ini sudah dipersiapkan juga nih. Kalau untuk lahan sudah dipersiapkan ya, tapi aplikasinya memang belum. Ini lahannya seperti ini. Dan ini hebatnya nanti ya, kalau ketemu pohon ini treknya ini akan belok ya. Kalau ketemu pohon ini treknya akan belok untuk menghindari pohon nantinya ya. Nah, kita terus ikutin. Nah, sampai sini ini masih ya, ini tetap nanti seperti yang belakang ini nih. Tetap yang di bagian kanan sebelah jalan ini akan dipergunakan untuk aman ya. Dan untuk yang lebarnya ini akan dipergunakan untuk trotoar gitu lawannya. Nah, ini sedang mempersiapkan nih untuk pemasangan pavingnya nanti nih. Dan ini ada beberapa petugas nih yang sedang mengerjakan. Oh, ini sedang memasang ini ya. Ini sedang melakukan pemasangan dinding nih dari batu andesit nih. Jadi dinding-dindingnya ini menggunakan batu andesit nih. Oke, kita lanjutkan kembali nih explore kita nih ya. Kita nih berada di trotoar nih, rencana trotoar di sini nih. Oh, ternyata kalau di sini nggak ada taman kawan nih, ini trotoar full ya. Oke, kita lanjutkan lagi explore kita kawan nih ya. Jadi ini kita lagi ada di posisi trotoar nih nantinya ya. Dan sebelah kanannya ini taman ya. Tapi setelah nyampe belokan sini nih, ini sudah tidak ada taman di sini ya. Di sini full trotoar nih. Nah, ini ada guiding tracknya ya, guiding blocknya ini ada. Tapi di sini semuanya full trotoar, tidak ada taman lagi, udah nyampe sini nih. Nah, ini sampai ke atas kita lihat ya, ini sampai ke atas ini trotoar nih. Sudah tidak ada taman untuk di wilayah ini. Tuh ya, udah semuanya. Oh, ini malahan sudah beres nih kawan nih. Wih, udah beres di sini mah. Yan, boleh diinjek ya nih Yan? Oh, boleh Pak. Boleh? Aman. Siap lah. Nih, ini udah bisa diinjak nih kawan nih. Wah, keren. Ini mah mantep, mewah banget ya. Inilah program KDM nih. Programnya Pak Deddy Mulyadi. Halo Pak. Oh, siap Pak. Jadi inilah programnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, dalam mengaplikasikan trotoar yang ada di Jalan Lingkar Gasibu nih. Ini keren banget kawan nih. Keren banget ya ini penampilannya nih. Jadi ini paving blocknya itu ukuran kecil ya dan kotak. Tidak ada pengunci di sini ya paving blocknya ya. Keren banget ini mah, bener. Tuh, jadi semuanya seperti ini nih. Keren. Jadi program pemerintah Pemkot ini ya yang menghabiskan anggaran 15,8 M ini memang terbukti cukup mewah ya hasilnya ya. Hasil daripada proyeknya ini bagus banget nih.
Punten. Bang, Pak. Nah, jadi keren banget hasilnya bener. Dan ini di depan kita nih ada ini lagi ya, ada alat berat lagi nih. Ini buat pengerjaan yang mana nih kira-kira nih? Kita akan pantau nih, di sini kita akan melihat di depan kita ada gedung sate ya. Ini penampilan gedung sate di sore hari nih ya kawan nih. Masih terlihat jelas ya. Tapi kalau malam kita pernah ngeliput, ini gelap banget ya, karena lampunya saya nggak tahu nih, apakah lampunya tidak dinyalakan atau memang belum terpasang ya. Dan itu tampak beberapa pekerja yang sedang memasang tenda ya, masih ada ya, masih tetap bekerja di jam-jam segini nih. Oke, kita lanjutkan lagi, dan ini ada sisa dari paping nih ya, paping nih yang sebelah kanan kita nih. Kita belum tahu rencana dari paping ini buat diaplikasikan di mana nih nantinya. Oh ya, wah keren deh ini mah, keren banget KDM, Pemprov juga. Ini tidak kaleng-kaleng ya. Sisa iya paping anu iya nu di luhur ieu kanggo naon dia? Iya dia kanggo pinggul teu. Oh iya mah ku andeusnya dia mah. Oh. Oh nah, jadi ini nih pinggiran ini yang belum dikasih papling ini akan diberikan andesit ya di sininya ya, pengikatnya nantinya nih. Nah, ini udah deket nih, udah hampir beres. Ini udah mau ke ujung nih. Udah mau beres ya. Udah mungkin sekitar 70% ya, apa 75% ya. Ini aplikasi untuk paping blok ini sudah terpasang. Tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan aja ini bisa kelar sesuai waktu yang sudah ditentukan ya. Dan kita akan pantau nih aktivitas di lapangan sore hari ini nih di pojok sini ya. Nih. Wih, keren. Keren mewah banget ya. Ini kelihatannya nih lapangan nih. Wih, memang asri ini lapangnya. Lapangnya keren nih. Wih, keren banget, keren banget ini mah, cuma ini kita belum tahu ya nih. Ada bagian pinggir nih, bagian sudut ada yang belum kerjakan ini ya. Kita rencana buat apa nih untuk yang pinggir ini ya? Nih, soalnya di sini masih peninggalan bekas bangunan lama ya untuk yang di bawah ini ya. Nah ini untuk di belokan ini ya, ini lahannya agak besar nih. Lahannya agak besar, kita belum tahu apakah ini semuanya akan dipakai untuk paping atau ada taman dia di bagian ini ya. Ini cukup lebar nih kawan nih. Mungkin sekitar 6 sampai 7 meter lah ya ini ya lebarnya ya. Ya kemungkinan sih akan digunakan buat, kemungkinannya ya, perkiraan saya ini ya, mungkin akan ada taman juga nih di daerah sini ya, di sudut jalan Majapahit ini nantinya nih. Oh ya, ini masih lebar ini lahannya nih. Tuh. Nah, jadi ini kita di depan itu ketemu dengan jalan Majapahit ya. Jadi ini nanti trotoar ini belok dan masuk ke
Jalan Majapahit nantinya nih di sini nih. Nah, jadi ketemu di sini. Punten. Nah, jadi kita ketemu di sini ya. Ini Jalan Majapahit nih. Jadi trotoarnya sudah ketemu kawan ya. Dari ujung sana sampai ujung sini. Dan selanjutnya kita akan eksplor bersama-sama nih mengenai trotoar yang ada di Jalan Lingkar Gasibu ini dan Jalan Surapati ya. Nah, ini kawan nih. Ini kita sudah berada di Jalan Lingkar Gasibu dan Surapati ya, di sebelah kiri ini. Jadi apa saja di sini yang sudah diaplikasikan ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah clear ya kemarin itu ya. Oh, ini nih kawan nih. Ah, ini ada yang ini PJU nih. Wih, PJU-nya juga putih, keren nih. Ini kesukaan KDM ya kalau warna putih nih kawan nih. Ini PJU-nya warna putih nih. Di atasnya ada motif batik ya. Itu identik dengan, oh ada itu juga ya. Ada kujang juga ya. Jadi ini identik dengan budaya Sunda nih ya, seni Sunda ya. Yang diaplikasikan di atas tiang PJU ini nih. Nah, kita belum lihat nih sudah berapa PJU yang sudah terpasang ya di sini ya. Dan untuk guiding tracknya sudah ada di sini nih. Cuma kotor ya, perlu dibersihkan lagi. Ini mungkin ini nggak lama lagi sudah finishing juga nih ya. Ini bisa secepatnya beres nih kawan nih. Oh, ini nih sudah dalam rangka ini nih persiapan untuk pemasangannya. Oh, seperti ini ya. Oh. Tuh. Seperti ini nih kawan nih. Ini dalam proses pemasangan nih sekarang ini. Keren nih. Oh. Oke kawan nih, kita ketemu nih yang pemasang dari PJU ya, PJU antara Jalan Lingkar Gasibu ini dan Jalan Surapati sebelah kiri. Kita ketemu dengan Bapak siapa Pak? Bapak Bule. Hah? Bapak Bule. Bapak Bule. Bapak Bule sih karena malah dari orang Bandung, ini bukan orang Sunda Jadi ada berapa titiknya yang di tengah? Kalau dari buat Gasibu 13 titik, Pak. Semua ya? 13 titik semua. Untuk yang di tengah ini, yang antara Jalan Lingkar Gasibu sama Jalan Surapati ini berapa nih yang ada di sini? Kalau dari Jalan Surapati 6, Ya. kalau dari Jalan baru? itunya 7 titik. 7 yang Jalan Sentot ya? Ya. Jalan Sentot Kalibasa ada 7. 6 tambah 7, 13. Ini pemasangannya berapa lama Pak Bule ini? Oh, pemasangan sih Perlu waktu berapa lama untuk 13 ini? 2 minggu. 2 minggu. Untuk 13 unit diperlukan waktu 2 minggu. Nah, hambatannya apa nih Pak Bule bisa lama gitu? Hambatannya dari material, Pak. Material yang mana tuh? Terus dari jarak tempuh, saya ngambilnya bukan dari Cirebon, dari Bekasi. Oh, malahan ngambil barang dari Bekasi. Tapi yang punya proyek orang Cirebon. Dan untuk pemasangannya untuk 13 unit ini perlu waktu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu itu udah dijamin kelar ya. Dijamin kelar. 100% udah nyala ya. Nyala. Terus saya mau tanya nih modelnya, nih model apa nih Pak Bule nih?
Kalau yang di atas tuh Mega Mendung ya Pak ya. Nah, Pak Bule ini modelnya model apa Pak Bule nih? Modelnya model Mega Mendung atasnya, Iya. dan bawahnya Kujang Pak. Ya. Kalau atasnya tuh mahkota Prabu Siliwangi Pak. Oh, iya iya. Mahkota. Jadi yang atas itu mahkota Prabu Siliwangi, kemudian di bawah mahkota itu ada Mega Bendung ya, kiri kanan ya. Kemudian di bawahnya ada Kujang juga kiri kanan ya, Pak Bule ya. Jadi ini motif dari PJU yang ada di di kawasan Gasibu Gedung Sate ini ya. Ini akan seragam nanti ini Pak Bule semua motifnya. Seragam semua Pak. Cuman yang belum selesai itu bunga teratainya Pak. Nah, nanti untuk bunga teratai ini akan di mana nih dipasangnya Pak Bule ini? Di bawah Pak, Oh, yang ada bolong ini. bukan dari sini. Dari sini dikasih tong dulu, nanti Ya. di atas kayak pot lah. Di Ya. atasnya bunga teratai. Bunga asli itu. Bukan bunga. Oh, motif Dari- juga motif iya, bunga teratai. Motif bunga teratai. Oh, di situ dipasangnya. Dari sini pasang. Kurang lebih 1 meteran ya. 1,20 m. 1,20 m. Oke, jadi terus kita tanya lagi untuk yang bulat-bulatnya ini simbolnya sebagai apa Pak Bule nih? Itu Simbol yang bulat-bulat ini ada dua nih. kerajaan Pak, cincin kerajaan yang buat. Jadi ini kan ada 3 terap ya, 1 nih ya, 2 yang pendek itu, kemudian 3 yang panjang ini nih. Ada artinya nggak Pak Bule nih? Kalau artinya kurang paham. Kurang paham ya? Kurang paham. Mungkin ada lah ya maksud dari tiga ini apa gitu ya. Cuma kita belum paham aja ya. Belum. Nah ini untuk jenis lampunya jenis apa Pak Bule nih? Yang ini sampulnya lampu Philips, LG apa tuh? Jadi ini yang sinar apa ultraviolet yang pakai solar itu bukan yang Oh bukan solar pil. bukan ya. Jadi ini pakai listrik Ini langsung. pakai listrik. Kalau daerah Tonjong lu pakai PJUTS solar pil. Ya, kalau ini enggak ya, ini Ini listriknya jadi enggak pakai sensor juga. Ini berarti nanti dinyalain matiin manual ya. Manual. Dan ini untuk kabel-kabelnya sudah terpasang Pak Bule. Alhamdulillah sudah terpasang semua. Kedalaman 30 cm. Kedalaman ini Kabel, ya. iya. Dan ini tebal banget ya, saya lihat ya ininya ya, base plate-nya nih Pak Bule. Kalau berarti itu 15 cm Pak. Kalau terlalu pendek kelihatannya kurang bagus lah. Kurang Minimal ya. 15 cm. Oh. Bagus ini. Oke Pak Bule, mudah-mudahan cepat selesai ya. Mudah-mudahan Amin, mudah-mudahan. nih bisa melihat nanti hasilnya nih kerjaan Amin. Pak Bule ini. Mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan kita sudah bisa merasakan cahaya dari lampu PJU yang Iya. dipasang ini sama Pak Bule ini ya. Oke kawan-kawan nih yang baru menemukan channel Kang Edi Explore ini, tolong di like dan subscribe ya, biar kawan-kawan tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar perkembangan Kota Bandung dan sekitarnya ya. Oke, kita akhiri dulu videonya. Kita jumpa lagi di berita berikutnya, tentu saja dengan video-video menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.